lagi sama aku Rea. Dan aku Anis. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas topik tentang desain generatif nih guys. Nah, siap-siap ya, karena kita bakal kupas tuntas mulai dari definisi dan kontranya. Oke Rea, menurut kamu nih ya, desain generatif itu apa sih? Nah, simpelnya, desain generatif itu proses desain yang dibantu sama algoritma. Jadi, kita sebagai desainer kasih parameter atau batasan, terus komputer yang bikin variasinya. Jadi, kita lebih kayak kurator ya, milih mana yang paling oke dari hasil karya si komputernya. Nah, betul banget nih. Contohnya, kamu bisa bikin logo dengan masukin keyword, warna, dan gaya desain yang kamu mau. Terus, software bakal nawarin puluhan bahkan ratusan opsi logo yang berbeda. Wah, kedengarannya keren banget ya. Tapi, apa nggak bikin kita jadi malas mikir? Nah, itu dia pro dan kontranya. Pro-nya jelas hemat waktu dan tenaga. Kita bisa eksplorasi ide dengan cepat, tapi kontranya kadang hasilnya kurang orisinal atau nggak sesuai sama visi kita. Aku setuju sih, aku pernah coba beberapa tools desain generatif, hasilnya emang banyak, tapi seringkali generik, jadi tetap butuh sentuhan manusia buat bikin desain yang benar-benar unik. Nah, makanya penting buat kita sebagai desainer buat tetap mengasah skill dasar. Desain generatif itu alat bantu, bukan pengganti kita. Selain logo, desain generatif bisa dipakai buat apa lagi sih? Banyak banget kok. Buat bikin pola tekstil, desain kemasan, bahkan arsitektur. Intinya, semua yang butuh banyak variasi dan eksplorasi. Ada tools atau software desain generatif yang kamu rekomendasiin gak sih? Nah, buat yang baru mau coba, bisa mulai dari yang gratisan kayak online logo maker. Tapi, kalau mau yang lebih powerful, bisa coba Substance Designer atau Grasshopper buat arsitektur. Oke, jadi kesimpulannya desain generatif ini menarik banget ya, tapi kita tetap harus pintar-pintar manfaatinnya. Nah, setuju banget sih. Jangan sampai kita jadi ketergantungan dan lupa sama esensi desain itu sendiri. Nah, selama kamu sekolah di sini, kamu pernah buat project apa sih tentang jurusan di cafe ini? Kalau aku ya, dari kelas 10 sampai kelas 12 ini, kelas 12 dari kelas 11 ini, aku dapat project. Tapi kan kita emang udah kelas 12. Iya, tapi kan ini baru awalan. Iya. Belum masuk awal gitu kan. Nah, terus aku tuh dari kelas 10 sampai kelas 11 itu kita tuh dapat project Nirmana. Itu kelas 10. Iya. Terus logo ambalan. Terus apa namanya? Tipografi juga. Iya, tipografi juga. Itu kan kelas 10. Kalau di kelas 11 itu pembelajarannya beda lagi. Kalau di kelas 11 itu mulai masuk ke kamera. Rea, aku mau tanya nih ya. Kamu selama sekolah di sini, kamu dapat project apa aja sih? Project tentang jurusan di cafe ini ya. Iya. Itu banyak ya, kan ada kayak Nirmana, terus ada tipografi, terus ada kayak membuat logo, membuat poster, terus ada apa lagi ya, ada kayak Setting kamera. iya, itu ada pergerakan kamera juga. Terus menurut aku ya yang paling susah itu pergerakan kamera. Soalnya kan aku kan kalau misal mau tag video itu kan suka ngasal ya, nggak tahu namanya. Misal yang pergerakan kamera dari atas itu namanya apa, terus dari bawah itu namanya apa, dari samping namanya apa, kan nggak tahu ya. Nah, pas kelas 11 itu jadi paham gitu loh nama-namanya, terus kayak pergerakan kameranya. Soalnya kan kalau misal mau tag itu kan nggak boleh asal-asalan kan. Itu kan harus ada namanya pergerakan kamera, misal kayak apa ya,
kayak medium shoot Iya, gitu. medium shoot, terus Long long shot. shot gitu-gitu. Sebelumnya tuh aku bener nggak paham loh, aku nggak paham, dan aku tuh cuman taunya ya apa namanya, tag dari samping, Iya. dari depan, dari atas, terus kan juga ada yang tag setengah badan, Iya. terus dari jauh, terus juga satu badan gitu, full body kan. Dari bawah Terus gitu. terus juga ada yang gini loh, semata gini Iya, loh, semata. namanya apa sih, lupa gitu. Terus kalau tipografi itu tentang huruf-huruf ya, huruf-huruf yang itu. Terus kalau nirmana tuh ada nirmana garis, ada nirmana titik, terus juga pernah buat project yang nirmana stick itu. Terus juga pernah membuat poster, tapi aku lupa. Terus Poster juga PPDB nggak sih, PPDB? oh iya, itu intinya. Terus juga pernah buat logo ambalan pramuka Serikat itu Guru. loh. Tuh. Nah, menurut kamu ya, selama kamu sekolah di jurusan DKV ini, yang project paling sulit menurut kamu itu apa? Kalau aku sih project paling sulit itu nirmana stick ya. Itu pun butuh kesabaran banget itu. Terus itu kan harus simetris itu kan Harus simetris, bangunannya. harus Kokoh. kokoh. Terus juga itu kan pernah ada yang dari sedotan itu loh. Iya. Itu pun apa harus- sih, itu nirmana apa bukan sih? Itu nirmana Ya sih intinya itu termasuknya. dari sedotan. Terus kan harus apa, dikasih kunci kan, biar Iya. enggak, biar kokoh, biar enggak apa namanya, biar enggak amburadul gitu loh. iya. Kalau misalkan itu ambiar kan nggak boleh, harus kokoh kan. Iya, biar dapat nilai sih. Iya. Terus itu kan kita balik lagi ke nirmana stick ya. Nah, di nirmana stick itu kan harus punya ide lah, harus Iya. mau bentuk apa. Nah, Itu juga bentuknya macam-macam kan. Iya. Ada yang kayak dikasih lampu, terus Iya. buat kotak pensil, terus kayak buat gedung gini, kayak melingkar-lingkar gitu. Nah, jadi segitu aja ya guys obrolan kita kali ini. Semoga kalian bisa paham sama yang kita omongin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.